Ada masih bersama kami dalam Berita TVmu pemirsa, dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Sukses menghimpun dana zakat sebanyak 241 miliar pada tahun 2024. Kini Lazismu Jawa Tengah menargetkan himpun dana zakat sebanyak 320 miliar di tahun 2025. Hal ini tengah disepakati pada Rakerwil Lazismu Jawa Tengah di Kota Pekalongan. Lazismu Jawa Tengah menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil di Kota Pekalongan. Rakerwil diikuti oleh Lazismu dari seluruh daerah di Jawa Tengah untuk membahas berbagai topik, diantaranya tentang penghimpunan dana zakat dan sedekah, tata kelola keuangan, pendayagunaan dana zakat dan sedekah, serta program kampung berkemajuan. Lazismu se-Jawa Tengah dalam akumulasi penghimpunan dana zakat dan sedekah pada tahun 2024 berhasil mengumpulkan dana sebanyak 241 miliar rupiah. Telah disalurkan kepada 6 program yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial dakwah, kemanusiaan, dan pendidikan. Di tahun 2025 besok Lazismu Jateng menargetkan mampu menghimpun dana sebesar 360 miliar rupiah. Hal ini telah disepakati dalam Rakerwil kemarin. Alhamdulillah hingga akhir November kita telah menghimpun di angka 241 miliar. Target tahun depan? Tahun depan insya Allah dalam rapat kerja ini kita akan memberikan target bersama-sama di angka 320 miliar. Itu penyalurannya kemana aja Pak? Penyalurannya kita salurkan kepada 6 program di kita. Ada program pendidikan, itu untuk pendidikan masyarakat, kemudian kesehatan, ada lingkungan, kemudian ada sosial dakwah untuk dakwah-dakwah Islam dan juga dakwah-dakwah di masyarakatan, kemudian kemanusiaan. Ini kita bisa lihat di ambulan gratis di Jawa Tengah. Ketua Badan Pengurus Lazismu PP Muhammadiyah Ahmad Imam Mujadid Rais berharap Lazismu se-Jawa Tengah bisa terus bersinergi dengan menyamakan persepsi agar perjalanan Lazismu ke depan bisa mencapai target yang ditetapkan. Jadi Lazismu Jawa Tengah karena di Jawa dan juga didukung oleh persyarikatan, mereka bisa melaju lebih cepat ya, termasuk dengan sistem manajemen yang mulai satu atap. Nah, tentu ini menjadi nilai plus. Nah, namun saya minta teman-teman Jawa Tengah tidak lengah dan tidak mudah puas dengan hasil yang dicapai karena tantangan terus berubah di depan kita. Nah, tentu ini menjadi tantangan untuk bisa diadaptasi dan diadopsi untuk menyesuaikan dengan laju gerak perubahan kita. Rais menambahkan Lazismu Jawa Tengah diminta untuk tidak lengah dengan capaian yang sudah cukup baik karena tantangan akan terus berubah. Tim TV memberitakan dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal selenggarakan pengajian Hari Bermuhammadiyah. Dihadiri oleh seluruh warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Bertempat di Komplek Masjid Al-Jabar Ranting Duku Kebranten, Desa Wangandawa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal selenggarakan pengajian Hari Bermuhammadiyah atau HBM Kabupaten Tegal disertai penyerahan SK pendirian ranting dan peresmian Masjid Al-Jabar. Dihadiri oleh anggota Majelis Tablik PP Muhammadiyah Ahmad Berlian Yusuf, PDM Kabupaten Tegal dan jajaran Forkompimcap. Bertempat di Komplek Masjid Al-Jabar Duku Kebranten, Desa Wargandawa, Cabang Talang 2. Acara yang berlangsung dengan antusias ini dihadiri oleh berbagai elemen Muhammadiyah di Kabupaten Tegal termasuk cabang, ranting, dan lembaga-lembaga di bawah naungan Muhammadiyah. Kegiatan HBM ini menghadirkan narasumber utama yaitu Ahmad Berlian Yusuf, anggota Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya sinergi antar struktur Muhammadiyah dalam memperkuat dakwah Islam di era modern. Pendirian ranting baru seperti PRM Duku Kebranten ini adalah langkah strategis Muhammadiyah dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam berkemajuan. Dengan adanya masjid sebagai pusat kegiatan dakwah Muhammadiyah akan semakin kokoh di akar rumput. Ketua PRM Duku Kebranten Imam Santoso yang baru dilantik menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari PCM Talang 2 dan seluruh warga Muhammadiyah.
Ia berkomitmen untuk menjadikan PRM ini sebagai motor penggerak dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial di Dukuh Kebranten. Pendirian PRM ini bukan sekadar simbol organisasi, tetapi juga upaya nyata untuk memperluas jangkauan dakwah Muhammadiyah di tingkat desa. Selain penyerahan SK pendirian dan pengukuhan ranting baru, juga dilakukan peresmian Masjid Al-Jabar sebagai pusat syiar ranting baru yang diperoleh dari wakaf beserta tanah yang nantinya akan dibangun Taman Pendidikan Al-Quran. Ketua PCM Talang II Sabarno menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penambahan ranting ini adalah bukti nyata dari semangat warga Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah Islam berkemajuan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, PCM Talang II kini memiliki 6 ranting. Kami, pimpinan cabang Muhammadiyah Talang II, merasa bangga dengan kehadiran pimpinan ranting baru, yaitu pimpinan ranting Muhammadiyah Dukuh Kebranten, yang alhamdulillah baru saja tadi dilantik untuk menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah Dukuh Kebranten cabang Talang II. Dan alhamdulillah ternyata ranting yang baru dilantik itu sudah mempunyai masjid yang namanya Masjid Al-Jabar, yang sudah tadi ditandatangani oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Berlian Yusuf dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan alhamdulillah rencananya program dari pimpinan ranting Muhammadiyah Dukuh Kebranten ada perluasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun untuk taman pendidikan. Dan tadi sudah ada salah seorang hamba Allah yang memberikan tanah seluas 1 hektar dan insya Allah akan didirikan untuk SMK Muhammadiyah insya Allah. Lukman Hakim selaku Ketua LPCR Kabupaten Tegal sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh PCM Talang II untuk terus mengepakkan sayap dakwahnya dengan menambah ranting baru, dan periode lalu PCM Talang II juga menambah ranting. Ia sangat berharap semoga ke depan semakin banyak ranting-ranting yang tumbuh dan berkembang. Atas nama Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya ranting Muhammadiyah di Desa Wangandawa, Dukuh Kebranten. Dan insya Allah ini adalah ranting yang sekian kalinya di Kabupaten Tegal, dan mudah-mudahan harapan kami ranting yang baru ini bisa memanfaatkan masjid yang sudah ada, Masjid Al-Jabar yang baru saja diresmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh. Acara Hari Bermuhammadiyah juga dimeriahkan oleh stand UMKM warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Faizal Jamaludin, Riza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi salah satu narasumber diskusi interaktif yang digelar oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Diskusi interaktif yang diikuti 100 mahasiswa ini membahas buku Transformasi Energi Berkeadaban terbitan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang gelar diskusi interaktif bertajuk Sudut Literatur dengan tema Fikih Transisi Energi Berkeadilan. Sudut literatur merupakan wadah untuk menyatukan sudut pandang ilmiah dan perspektif agama dalam isu lingkungan melalui sesi diskusi interaktif. Dalam diskusi ini, mahasiswa Teknik Lingkungan menggandeng Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng sebagai narasumber diskusi. Tak hanya tafsir, ada pun narasumber lain diantaranya Hening Purwanti Parlan, Zaimatus Sadiah, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah. Diskusi ini diikuti lebih dari 100 mahasiswa. Antusias mahasiswa terlihat dari peserta mengajukan beragam pertanyaan yang mendalam mengenai isu energi di Indonesia. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan bahwa diskusi ini membahas buku terbitan PP Muhammadiyah yang membicarakan tentang transformasi energi berkeadilan. Dan diskusi ini akan menghasilkan sebuah penyadaran bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, juga termasuk bagaimana kita responsif terhadap perubahan iklim, dan bagaimana kita transformasi energi dari energi kotor ke energi hijau. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk membangun Indonesia yang bersih, berenergi hijau.
Penggagas Sudut Literatur Ahmad Fauzan Hidayatullah menyampaikan bahwa diskusi ini diikuti oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Kedepannya diskusi interaktif ini akan dilaksanakan kembali dengan tempat yang sama. Dan semoga kegiatan ini tuh bisa menginspirasi teman-teman untuk bijak dalam berenergi, bijak dalam menggunakan energi, karena harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mungkin itu makna terdalam dari penyelenggaraan acara ini. Tim TV memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah di Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terima bantuan pemasangan pipa air bersih atau pipanisasi. Pipanisasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Panti Asuhan Muhammadiyah dan masyarakat sekitar. Ratusan relawan yang tergabung dalam Persatuan Relawan Muslim Magelang atau PRIMA dan Saudara Muslim Surakarta melakukan gotong royong memasang pipa air bersih atau pipanisasi untuk Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah atau PAYM di Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pipanisasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Panti Asuhan Muhammadiyah dan masyarakat sekitar Panti Asuhan Dusun Randusari, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Pengerjaan pipanisasi berlangsung 2 hari dengan sumber air jaraknya 100 meter. Pipanisasi menghabiskan pipa paralon sebanyak 10 rol. Total dana untuk membeli material pipa sekitar 30 juta rupiah. Dana berasal dari donatur Sahabat Muslim Surakarta bersama Persatuan Relawan Muslim Magelang dan komunitas relawan yang berasal dari berbagai komunitas relawan Jawa Tengah. Pemasangan pipa sepanjang 100 meter ini melalui jalan kampung dan lereng Sungai Batang. Selain relawan pipanisasi, dibantu warga Dusun Randusari yang juga nantinya akan menerima manfaat dengan adanya air yang masuk ke dusunnya. Alhamdulillah, kita dari tim Trabas Sahabat Muslim Surakarta bersama Bravo Relawan Sedekah Air yang didukung oleh berbagai lembaga telah mengalirkan air di Panti Asuhan ini sepanjang 1 km dan air sudah sampai lokasi. Demikian, terima kasih semuanya. Panjangnya berapa meter ini dari sini sampai sumber air? 1 km, Pak. 1 ini kilometer. Termasuk jarak yang pendek untuk pipanisasi ini. Tapi karena ini pipanisasinya untuk yatim piatu, kita ingin mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala amal jariah dan pahala menyantuni anak yatim. Kita melihat ada kebutuhan yang terkait dengan kondisi air di lokasi dan nanti juga merembet untuk warga dan termasuk tempat ibadah dalam hal ini masjid, Pak. Jadi intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk maslahat yang kita adakan dari kegiatan ini sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Bantuan pipanisasi disambut gembira oleh pengurus Panti. Nur Rahman, Ketua Panti, mengucapkan terima kasih kepada relawan dan donatur. Menurutnya pipanisasi ini sangat bermanfaat untuk mencukupi air bersih warga Panti. Bahkan tidak hanya warga Panti, kebutuhan air bersih ini juga bermanfaat bagi warga dusun sekitar Panti Asuhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kami dari Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kecamatan Salam mendapatkan karunia dari Allah berupa pemberian dan pemasangan pipa untuk saluran air bersih yang insya Allah selain digunakan untuk panti secara khusus nanti akan berdampak baik bagi masyarakat sekitarnya, di khususnya Dusun Randusari, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Nurul Abadi, Awan Demutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.